Oke, lanjut ke marketing. Marketing di sini ada beberapa item. Di sini ada price list ya. Nanti kalau ada hubungannya dengan sales pipeline atau divisi marketing, itu nanti ada leads, opportunity, inquiry, quotation, contract, report. Ini adalah sales pipeline, CRM, Customer Relationship Management. Itu kalau memang divisi marketing itu menjalankan tugasnya atau menjelaskan job desk-nya. Kalau Transcontinent itu ada divisi marketingnya, menjalankan bisnis marketingnya. Maka ini dijalankan. Nah, di logistik price sendiri, di sini ada price list, contract price, sama vendor price. Price list ini adalah publish rate. Ada yang bilang publish rate, ada yang bilang itu tarif umum atau harga umum atau harga jual umum. Yang umum pokoknya, harga general. Ada yang bilang itu bahwa tarif atas customer eksternal bukan internal gitu, itu price list, masuknya di price list. Tapi kalau kita memang khusus internal atau untuk agen code resource, itu pasti nanti masuknya ke kontrak. Apakah masa berlaku kontraknya setahun ataukah tidak menentu, apakah bisa diamandemen, yang harganya itu berbeda dari price list. Rata-rata harga price list itu lebih tinggi daripada harga kontrak price. Ada juga perusahaan yang harga kontraknya lebih tinggi daripada publish rate, tapi rata-rata yang namanya publish rate, harga umum atau harga general, harga jual yang biasa kita ke customer yang bukan customer core atau internal ya, bukan customer private, maka harganya tinggi, 50.000. Sedangkan kita kontrak dengan customer yang bisa kontraknya panjang gitu, kontrak project, bukan 50.000, bisa menjadi 35.000 atau 30.000. Per quantity kah, atau per ritase kah, per volume kah, atau per item, setiap jenis layanan. Price list di sini kita bisa tambahkan. Kalau price listnya itu adalah jenis layanannya operasional, maka kita pilih operasional. Jika layanannya nanti untuk divisi warehouse, maka kita pilih warehouse. Kalau price listnya itu adalah untuk Jakarta, maka yang bisa melihat atau yang bisa menambahkan atau pada saat nge-create job file itu branch Jakarta. Maka brand Jakarta punya price list sendiri, Surabaya punya price list sendiri, Balikpapan punya price list sendiri. Itu kalau misalkan kita rencananya mau menggunakan invoice atau dual multi branch, di mana Jakarta bisa membuat invoice, Surabaya bisa membuat invoice, Balikpapan bisa membuat invoice, Makassar bisa membuat invoice, dan lain sebagainya. Maka price listnya punya sendiri-sendiri. Jakarta punya price list sendiri, Balikpapan punya price list sendiri, Surabaya punya price list sendiri, bahkan Makassar punya price list sendiri. Mau disamakan price listnya silahkan. Kalau memang sepakat dari sisi branch yang ini, add price list. Jadi kalau memang branch Jakarta ataupun Surabaya itu boleh membuat invoice atau membuat penagihannya sendiri, lanjutannya adalah kita membuat price list sendiri, username sendiri, receivable sendiri, payable sendiri. Oke. Price list, di dalam price list ada service. Service ini adalah ngambil dari menu general setting service. Ya, di setting, general setting ini saya tunjukkan sekalian. Nah ini, buat price list service-nya apa? Ini. Oh, misalkan si freight port to port. Nah, kode ini nanti kita tentukan sendiri. Apakah nanti berupa singkatan ataupun berupa kode yang sudah ditentukan. Seperti kemarin, itu saya disarankan untuk menggunakan kode seperti ini. Jika dia price list, maka kita kasih PRL. Terus 2 ini adalah kode Jakarta, terus 24 ini adalah 2 digit tahun, 02 ini adalah 2 digit bulan, dan yang seterusnya itu adalah kode untuk counternya gitu. Jadi yang satu ini nanti akan menjadi nomor urut 1 seperti itu. Name, nama price listnya apa, yang nanti akan jadi detail of charge-nya kita di invoice. Baru di sini kita pilih dermaga, itu kita ambil dari data doc yang ada di operasional doc sini. Kita pilih doknya apa, Tanjung Priok, rute misalkan Jakarta Surabaya gitu. Dari dermaga Tanjung Priok ke dermaga apa, misalkan Tanjung Perak gitu. Si freight di sini ini itu jasanya adalah one way dooring port to port, itu ada hubungannya pasti dengan container type. Kita tambahkan harganya berapa dan juga mata uang yang dipakai atau harga jual kita itu menggunakan kurs mata uang apa. Misalkan di sini si freight from Jakarta to Surabaya.
Itu kursnya misalkan IDR. Kalaupun nggak dikasih nggak apa-apa teman-teman, karena nanti akan otomatis defaultnya adalah IDR. Kalau mau diisikan monggo. Harga misalkan 2 juta. Tuh, nanti kalau 20 feet itu harganya 2 juta. Kalau 40 feet harganya 4 juta gitu misalkan. Itu tergantung dari marketing nanti yang mengisikan. Itu untuk price list ya, teman-teman.